Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Jumat malam hari ini tanggal 6, kita bersyukur hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan, tidak pernah kekurangan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena cintanya Yesus. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, makin hari mau sungguh sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Dia juru selamat kita, Dia sentral hidup kita. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pada Jumat malam ini tanggal 7 November saudara ya, ini anugerah Tuhan. 7 November saat ini, kemurahan Tuhan. Biar kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus satu-satunya. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19, di mana Yesus memberitahukan tentang hari kematiannya. Yesus, dia begitu baik. Sungguh, dia mau lakukan yang terbaik, berkorban. Dia tahu persis akan datang nanti penyiksaan, berangkat ke Yerusalem. Tapi Yesus tahu persis nanti hari ketiga akan bangkit. Berarti dia Tuhan, dia tahu persis. Dan dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Saya Pastor Yakub Rahmat. Kami menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Guli nomor 128. Ku dapat satu harta teramat mulia. Amin, haleluya. Tak ada lain permata yang sama dengan dialah Yesus. Haleluya. Sudah ku jalan mencari kesana dan kemari, ada sama seperti dia Yesus. Amin, haleluya. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, Yesus itulah kehidupanku. Amin, haleluya. Dalam aku berjalan dengan ini harta yang sangat mulia. Amin, haleluya. Dan dia memancarkan selalu ada di hatiku. Amin, haleluya. Tapi sekarang ku belum melihat dia mata dengan mata, yang indah, sempurna, mulia. Sebab aku masih hidup di dalam dunia penuh dengan dosa. Amin, haleluya. Itulah Yesus, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, ialah kehidupanku. Amin, haleluya. Sekarang telah hilang dosa, karena Yesus sudah tebus dosaku. Amin, haleluya. Ini ku mendapat harta yang mulia, itulah Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Siapa yang mau percaya kepada Dia, serahkanlah hidupmu kepada
dan-Nya. Terimalah Yesus Juru Selamat. Amin, haleluya. Itulah Yesus, oh haleluya, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tiada harta yang paling indah, hanya Dialah Yesus. Yesus itulah kehidupanku. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah dari domba, yang tak bernoda dan tak bercela, yaitu darah Kristus. Yesus Tuhan Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Lihat segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan malam hari ini mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduskan sebentar, layakkan kami malam hari ini akan baca firman Tuhan yang Maha Kudus, sumber kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik, sungguh sangat baik. Kau Tuhan pelihara kita sampai Jumat malam 7 November 2025. Ini anugerah Tuhan. Tuhan sudah tebus kita dengan harga yang mahal. Kata firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus Yesus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Amin. Darah Yesus yang sempurna. Dia rela mati buat menebus dosa Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak mati, tidak lahir, tidak mati, dan tidak bangkit, kita hidup di dalam dosa, masuk neraka, saudara. Sungguhan. Nggak ada hari Natal. Kalau nggak ada kelahiran Yesus, nggak ada hari Natal, nggak ada Paskah. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana saat ini. Yang jelas, pintu surga tertutup, saudara. Kalau tidak Yesus turun, dan kalau Yesus tidak mati dan bangkit, nggak ada citanya surga. Ya, zaman dulu mata ganti bantah, ya, saling ganti, saling bunuh, nggak ada kasih. Ya, manusia bisa sekarang aja Yesus sudah turun ke dalam dunia, sudah menciptakan kasih yang sempurna. Manusia masih jahat aja, banyak yang bertobat. Apalagi bayangin kalau Yesus tidak turun. Saya nggak mengerti, dunia menjadi neraka, saudara. Sungguh
Seperti kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan sampai Jumat malam 7 November 2005. Sehingga kita bisa baca firman Tuhan. Kata firman Tuhan, bukan dengan barang perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Matius pasal 20 ayat 17, 18, 19. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan. Wah, Yesus dekat dengan murid-muridnya. Yesus perlu memberikan informasi penting karena suatu hari kelak Yesus akan masuk ke Yerusalem. Ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Coba, padahal ini belum terjadi, Saudara. Tapi Yesus sudah bernubuat. Yesus sudah mengatakan bahwa anak manusia tidak kepada dirinya sendiri langsung, ya. Tidak berkata demikian. Sekarang kita pergi ke Yerusalem karena aku Yesus akan diserahkan. Tidak bicara demikian, Saudara. Tapi dia menyentuh nama anak manusia. Kalau bicara manusia benar, Saudara. Ya, kalau menjadi manusia bisa diserahkan ke imam kepala dan mereka menjatuhi di hukuman mati. Ya, itu anak manusia. Maka Yesus tidak mengatakan, aku Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, nanti akan diserahkan kepada iman. Tidak cocok, Saudara. Tapi ternyata firman Allah luar biasa. Yesus luar biasa. Dia mengatakan anak manusia. Karena sebagai manusia bisa dihukum, bisa mati. Tapi berubah, Saudara. Ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olokkan, disiksa, disalibkan. Dan pada hari ketiga ia bicara, ia adalah Yesus sebagai Allah akan bangkit, Saudara. Wah, dahsyat. Inilah bukti saya kalau baca Alkitab ini, Yesus benar adalah Tuhan. Dia memang full sebagai manusia 100%. Dia berkata anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala ahli Taurat. Memang Yesus full 100% sebagai anak manusia. Tapi 100% ada keilahian. Disebut ayat 19, ada Allah. Makanya penting kita ini mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mendapat kekuatan firman Tuhan. Saya mau baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Ini mantap firman Tuhan menjadi pegangan kita bersama. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Saya mau baca 1 Yohanes 5 ayat 20 sebagai penutup di demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Ini kunci, Saudara. Bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Ya, bahwa kita sudah mengenal Yesus Kristus datang, anak Allah Yesus sudah datang, dan kita dikasih karunia pengertian, ya, kepada kita bahwa apa? Kita mengenal yang benar dan kita ada yang benar. Berarti Yesus benar. Dia adalah sumber kebenaran. Maka Tuhan berkata, Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Berarti di dalam Yesus satu-satunya jalan dan yang bisa membawa kepada satu kebenaran. Dan kebenaran akan membawa kepada kehidupan kekal. Oh, sungguh bangga kita punya Yesus. Sungguh. Malam hari kita bicara tentang pengorbanan Tuhan. Cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa kepada kita semua. Supaya dengan tujuan Tuhan itu ingin menyelamatkan kita. Supaya kita bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bahwa di sini sudah ditujukan keilahian dari Yesus. Keilahian dari Yesus berkata apa? Dia ajak murid-muridnya, ya, ke Yerusalem. Kok bisa tahu? Dia bilang. Anak manusia akan diserahkan kepada imam kepala, ahli Taurat. Mereka akan jatuh hukum mati. Tapi pada hari ketiga bangkit. Kok bisa tahu padahal ini belum terjadi? Gak ada seorang pun manusia yang tahu hari depan kita, Saudara. Kecuali Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang maha tahu. Berarti kesimpulannya, Yesus juru selamat. Dia adalah Tuhan. Yang cinta kita semua. Dan kalau Tuhan Yesus cinta kita semua, mari kita mencinta Tuhan. Kita mesti berani bayar harga. Ikuti Yesus. Seperti jejak Yesus, dia pikul salib. Dia akan mengalami kesengsaraan. Demikian kita mau ikut Yesus, harus berani menghadapi segala macam bentuk persoalan, segala macam bentuk, ya, segala macam bentuk perjuangan di kita, seperti di dalam Kisah 14 ayat 22. Siap, Saudara. Kisah 14 ayat 22, demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati
murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Ini penting, bertekun dalam iman, dan mengatakan untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ikut salib Yesus, banyak mengalami sengsara. Yesus sendiri sengsara, tapi kita ikuti jejak Yesus. Kita ikut jejak Yesus, saudara. Seperti dalam 1 Petrus dikatakan, ya, kita ikuti jejaknya, saudara. Ya, yaitu kalau Yesus pikul salib, mari kita berani bayar harga. Ini bacaan, saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Ya, pantesan ikut Yesus memang harus pikul salib. Ya, ada banyak harga dibayar, so. Tapi dibalik semua itu nanti ingat ada mahkota kehidupan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Itu malam hari komitmen kita. Kita mencinta Tuhan. Kita mau setia. Apapun, biarpun kita menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan, tapi tetap kita sentralnya Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah berpindah kepada yang lain. Sebab kebenaran, keselamatan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Amin, haleluya. Hartai itulah Yesus, ialah kehidupanku. Amin. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sudah semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu, kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Kalau Tuhan begitu cinta, mengasihi kita dengan setia sampai berani rela berkorban. Yesus, Dia adalah Tuhan. Karena Dia berkata, nanti aku akan pergi Yerusalem, akan disiksa, dihukum mati, tapi hari ketiga akan bangkit. Ternyata nanti kita pelajari apa yang dikatakan Yesus tepat. Bukti nyata, Yesus adalah Tuhan yang sangat cinta kita semua. Tutup mari. Firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita, supaya apapun keadaannya, kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin. Immanuel.